give you this. I picked it up. Hai, what's up guys? Balik lagi di Movie Blogs Channel, tempat di mana kalian bisa temukan film-film keren dan super asik hasil rekomendasi dari kami. Hey, what's this? Nah, kali ini film yang akan kita tampilkan bercerita tentang seorang pemuda yang mampu melompat dan berpindah tempat ruang dan waktu alias berteleportasi kemana saja yang dia inginkan. Cerita berawal ketika seorang pemuda culun bernama David tenggelam di sebuah sungai beku dekat sekolahnya. Sebelumnya dia berusaha menyelamatkan sebuah bola kristal yang telah dia hadiahkan pada Millie, pujaannya seorang gadis cantik di sekolah itu. Dan tanpa dia sadari, sebuah hal aneh terjadi, di mana dia seharusnya telah tewas. Namun, akhirnya dia malah berakhir di sebuah ruang perpustakaan sekolah. Dan dari sinilah semua keajaiban itu dimulai. Selanjutnya David pun berencana kabur dari rumah, di saat banyak orang yang menganggapnya telah tewas, terutama Millie yang sangat bersedih dengan kejadian tadi. David sudah sangat tidak betah lagi di rumah. Dia tidak merasakan kenyamanan lagi terhadap ayahnya yang merupakan seorang pemabuk berat setelah ibunya meninggalkan mereka. Scene selanjutnya, David mencoba untuk pindah ke kota. Perlahan tapi pasti David coba untuk mengasah kemampuan yang ia miliki, yakni berpindah tempat kemana saja yang dia inginkan. Dan akhirnya David pun mulai mencoba sebuah rencana gila yang ia bayangkan selama ini, yakni merampok bank terbesar di kota itu. Dan di usia yang masih bocil itu pun, David berhasil menyelinap masuk dan mengecoh para security yang bertugas di sana. David dibuat terpana ketika melihat sebuah ruangan berangkas besar. Dan benar saja, malamnya David langsung beraksi dan berhasil menguras uang pada berangkas bank itu tersebut. Beberapa waktu berlalu, David pun sudah beranjak menjadi seorang pemuda dewasa yang mapan. Dia pun sekarang telah memiliki semua yang dia butuhkan. Dia sekarang tampak sangat bahagia dan sangat menikmati kehidupannya. Dan teknik teleportasi pun tampak sudah dia kuasai dengan baik. Dia sering meloncat dan bepergian kemana saja yang dia inginkan. Tampak beberapa orang pemburu sadis yang berusaha untuk mengejar seorang remaja, hingga akhirnya sang remaja itu pun berhasil tertangkap. Dan terakhirnya lagi sang remaja itu pun berakhir tewas di tangan sang pemburu tersebut. Dan ternyata malam itu juga para pemburu tadi sudah berada di apartemennya David. Mereka pun berhasil menyelinap masuk. Mereka adalah Paladin, sebutan untuk kelompok spesialis pemburu orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus seperti David, yang mereka sebut sebagai jumper. Dan mereka pun terkenal sangat sadis. David yang merasa terganggu dengan kehadiran para Paladin itu pun coba untuk mengusirnya. Namun situasi malah semakin memanas dan tidak kondusif. Dan pertarungan pun tak terelakkan, karena Roland sang pemimpin kelompok pemburu itu sangat berhasrat untuk menangkap David. Karakter Roland di sini diperankan oleh aktor kondang Samuel L. Jackson. Namun David pun akhirnya bisa lolos kali ini. Dengan susah payah dia berhasil melarikan diri dan sebuah lompatan yang berhasil dia lakukan.
Scene selanjutnya, David sekarang telah berada pada sebuah pub dan dia tampak sedang mengamati seorang gadis cantik yang ternyata dia adalah Millie, sang gadis pujaannya dulu. Setelah sekian lama, akhirnya David mencoba untuk pulang ke kampung halamannya. Merasa selesai, David bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Dan di lorong menuju pintu, David akhirnya dipertemukan lagi dengan Mark Cobble, teman satu sekolahnya yang dulu sering membuli dan mengganggunya. Selanjutnya, suara Millie pun juga ikut menyapa David. Ternyata Millie sudah mengetahui keberadaan David dari awal. Namun seperti biasanya, lagi-lagi Cobble berulah dan bersikap tidak sopan dan kurang ajar terhadap David dan Millie. David pun akhirnya menghajar Cobble dan membawa serta Cobble dalam sebuah lompatannya pada sebuah ruangan berangkas sebuah bank. Cobble pun dikurung di sana. What did you do to me? Millie pun dibuat cemas. Selanjutnya Millie dan David pun sekarang tampak sudah akrab lagi. Mereka saling berbincang satu sama lain. Dalam obrolan itu, David coba untuk mengajak Millie pergi berwisata ke Italia, tepatnya kota Roma, yang kebetulan merupakan kota impian yang sangat ingin Millie kunjungi sedari kecil. Dan akhirnya mereka pun sampai juga di tujuan, yakni kota Roma yang indah. Sementara di tempat lain, tampak Roland sang pemimpin Paladin mencoba untuk menginterogasi Mark Cobble yang sebelumnya telah dikurung oleh David tadi. Akhirnya, Roland pun mendapatkan beberapa informasi tentang David. Esoknya, David dan Millie pun berkunjung ke Colosseum. Namun ternyata saat itu Colosseum malah sedang ditutup untuk umum dan tidak bisa dikunjungi. Selain itu, ternyata perjalanan mereka juga telah diikuti oleh seorang pria yang ternyata juga merupakan seorang jumper yang mempunyai kemampuan yang sama dengan David. Ya, pria ini bernama Griffith. Merasa sudah terlanjur, David pun nekat dan mengajak Millie untuk menerobos masuk ke dalam melalui celah pintu lain. Merasa belum puas, David coba terobos masuk lebih ke dalam lagi. Namun akhirnya David bertemu juga dengan Griffith. Dia sedikit terkejut dan tidak menyangka ternyata ada juga orang lain yang mempunyai kemampuan seperti dirinya. Griffith coba untuk memperingatkan David. Selama ini tindakan David dianggap terlalu ceroboh dan sangat membahayakan bagi para jumper yang lain. Dan tentunya juga keselamatan David sendiri. Dalam percakapan di antara mereka, tiba-tiba saja muncullah sekelompok paladin yang berusaha untuk menangkap mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. David coba kabur dan pergi meninggalkan pertarungan itu. Namun akhirnya David tertangkap juga. Griffith dengan santainya coba hadapi para paladin. Sampai akhirnya para paladin itu pun berhasil ditumpas. Paladins kill jumpers. I kill paladins. Class dismissed. David yang tampak bingung dan ketakutan itu pun mencoba kabur dari sana. Dia berencana untuk segera menuju ke bandara dan dia ingin Millie untuk segera pulang ke Amerika. Dan David pun masih saja menyembunyikan jati dirinya pada Millie, karena dia sangat khawatir dengan keselamatan Millie. Dalam kekecewaannya, Millie pun berjalan meninggalkan David. Di sisi lain, Roland sang pemimpin Paladin telah mengetahui jati diri dan informasi tentang David. Malam itu juga dia mendatangi rumah David, dan akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Selanjutnya David coba untuk menemui Griffith ke tempat persembunyiannya selama ini, sebuah goa di suatu daerah padang pasir. Dengan kesal, Griffith coba jelaskan pada David bahwa kelompok tadi sangatlah sadis. Saking kejamnya ketika kecil kedua orang tua Griffith pun tewas di tangan mereka.
Dan selama ini pun Griffith mencoba bertahan dan harus bertarung, bahkan terkadang juga melarikan diri dari kejaran mereka. Esok harinya David pun berencana untuk menemui ayahnya dan kembali lagi ke rumah yang telah lama dia tinggalkan. Namun betapa terkejutnya David ketika memasuki rumah tersebut dan dia melihat sang ayah sudah tergeletak sekarat di lantai. Segera David langsung membawa sang ayah ke rumah sakit. Namun sayangnya ternyata dia tidak bisa diselamatkan lagi. David yang kesal dengan penuh amarah coba kembali menemui Griffith. Dia mengajak Griffith untuk saling bantu mengalahkan kelompok Paladin tersebut. 4 years old. Do you want me to jump me back to Roland? No, you don't. No, you don't. Namun Griffith justru tak bergeming dan tidak tertarik sama sekali dengan semua rencana yang telah David sampaikan. Dia malah pergi meninggalkan David. Dia lebih suka dan telah terbiasa berjuang sendirian selama ini. Tak patah semangat sedikit pun, David coba mengejar dan membuntuti perjalanan Griffith. David berhasil mengikuti dalam celah lompatan yang Griffith lakukan tadi. Mengetahui hal itu, ternyata Griffith tetap saja berlalu dan tidak memperdulikan tingkah David. David pun juga terus mencoba bujuk dan yakinkan Griffith, karena dia sangat yakin dengan rencana itu. Griffith tetap tak peduli dan terus saja berlalu menghindar. Malam itu Griffith mencuri sebuah mobil dari suatu showroom. Griffith tampak bersenang-senang malam itu. Dia pun berlalu pergi meninggalkan kota itu. Dalam perjalanan, David masih saja gigih coba bujuk dan yakinkan Griffith lagi. Hingga akhirnya kegigihan David membuahkan hasil. Griffith pun akhirnya mau membantu David. Selanjutnya mereka pun bergegas menuju bandara untuk menjemput Millie. David sangatlah khawatir dengan keselamatan Millie. Ia takut Millie akan jatuh ke tangan para paladin kejam tadi. Namun di luar dugaan, ternyata Millie sudah sampai di apartemennya lebih dulu, dan David pun langsung bergerak ke sana. Betapa kagetnya Millie melihat David yang ternyata sudah berada di dalam apartemennya. David mencoba menjelaskan semuanya pada Millie. Namun Millie coba menjauhi David. Dia tampak bingung dan masih kesal terhadap David. Sementara kelompok paladin tadi pun telah sampai di luar apartemen Millie. Dan dengan sedikit memaksa, David pun mencoba membawa Millie ke tempat yang lebih aman, yakni tempat Griffith. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Para paladin itu datang sedikit terlambat. Akan tetapi, ternyata kelompok paladin itu membawa sebuah alat khusus yang juga bisa berteleportasi mengikuti jejak David, melalui sisa celah bayangan lompatan yang David lakukan. Griffith pun merasa kesal dengan David dan menganggap David terlalu ceroboh dengan membawa Millie ke tempatnya. That's what I was trying to tell you, okay? Maybe the Dan ternyata benar, dengan bantuan alat tadi, para paladin itu pun akhirnya berhasil sampai di tempat persembunyian mereka. Melihat tanda-tanda kedatangan para paladin itu, David dan Griffith mencoba untuk bersembunyi. Namun nahan, David pun akhirnya berhasil tertangkap dan terjerat kawat listrik para paladin itu. David pun dibuat tidak berkutik dan tak mampu melepaskan diri dari jeratan kawat listrik itu. Roland bersiap dan mengeluarkan pisaunya. Namun Griffith pun datang dan segera menyelamatkan David. Dengan sebuah senjata semburan api, dia berhasil menggagalkan dan keadaan pun semakin kacau. Dan pertarungan di antara Griffith dan Roland pun berlangsung dengan sengit. Griffith pun mampu membuat Roland kewalahan dengan perlawanan yang dia berikan. Millie tampak bingung dan ketakutan
melihat David yang kesakitan terikat pada dinding gua tersebut. Ketakutannya bertambah ketika ia melihat Roland sudah berada di depannya. Namun lagi, Griffith datang membantu dengan semburan senjatanya. Roland berhasil lolos dan kabur. Griffith pun terus ikut mengejarnya. Sementara Millie mencoba membantu melepaskan David yang masih saja tergantung dan terikat pada dinding. Hingga akhirnya David bisa dilepaskan dari belenggu kawat listrik yang mengikatnya itu. Selanjutnya, Griffith datang lagi dengan sebuah mesin yang berhasil dia rampas dari para paladin tersebut. Namun tanpa disangka, setelah itu sebuah kawat listrik juga datang serta berhasil melilit tubuh Millie. Para paladin berhasil menarik dan menangkap Millie. David pun dibuat cemas. Kali ini lagi dia sangat mengharapkan bantuan dari Griffith. Namun ternyata Griffith kali ini tak bersedia dan justru ingin pergi meninggalkan David. David yang kesal coba curi sebuah detonator bom milik Griffith yang merupakan bagian dari sebuah rencana besar Griffith selama ini. Kejar-kejaran pun berlangsung di antara mereka. Griffith tetap saja tidak mau membantu David menyelamatkan Millie. Dia malah berusaha mendapatkan detonator itu lagi dari tangan David. David masih saja terus coba menghindari Griffith. Sampai akhirnya David memiliki sebuah rencana untuk menjebak Griffith pada sebuah tiang listrik bertegangan tinggi. Dan akhirnya Griffith pun terikat dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Selanjutnya, dengan tekad yang tinggi, David bergerak menuju apartemennya Millie. Dia berencana untuk menyelamatkan Millie sendirian. Namun ternyata sesampainya di dalam, para paladin telah siap dengan senjatanya untuk menangkap David. David pun telah masuk ke dalam perangkap mereka. David terjebak tak berdaya oleh ikatan kawat listrik para paladin tersebut. Kali ini lagi, Roland sang pemimpin kelompok paladin itu sangat berhasrat untuk menghabisi nyawa David. Namun di luar dugaan Roland, ternyata dalam keadaan yang sulit itu, David mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Keadaan pun berubah. David sanggup menghancurkan dan membawa pindah seisi ruangan apartemen di dalam sebuah loncatan yang sangat dahsyat. Dan Millie pun akhirnya berhasil dia selamatkan. Selanjutnya, Roland sang paladin juga berhasil diasingkan ke sebuah tempat terpencil, yakni sebuah gua terpencil di sebuah ngarai yang sangat jauh. Nah, itu dia ending dari alur cerita film ini yang berjudul Jumper. Semoga saja kalian terhibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Serta nantikan alur cerita dari film-film keren pilihan kami lainnya. Have a nice day and see you next video.